Di suatu hari yang cerah, kalian pasti sering melihat bentangan gunung ketika memandangkan pandangan ke bagian timur. Tahu nggak kalian nama-nama gunung itu? Atau penasarankah pengen ke sana? Atau kalau kalian lagi di flyover Kiara Condong, barisan pegunungan itu? Ya, setelah di edisi pertama kita ke kaki Gunung Malayang, di edisi kali ini kita akan melanjutkan untuk melihat lebih dekat Gunung Bukit Tunggul dan Gunung Palasari. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perjalanan. Alternatif jalan yang termudah adalah lewat alun-alun Ujung Berung, karena kita tinggal lurus saja terus menyusuri jalan ini, jangan belok-belok, ikutin aja jalan ini. Dari arah alun-alun Ujung Berung kita masuk ke daerah Cigending, lurus saja terus. Nanti kita akan sampai di daerah Palintang. Nah, di Palintang ini kalau kalian lapar bolehlah, ada warung kopi Warlos, sedia juga nasi. Jadi bisa isi perut dulu di sini sebelum kita meneruskan perjalanan. Perjalanan ke Gunung Bukit Tunggul jalannya mulus, sudah beton, enak juga untuk bermotor ya. Sepanjang kiri kanan kita disuguhi perkebunan kina. Perkebunan kina ini perkebunan kina Bukit Tunggul, peninggalan Belanda ya. Ternyata di beberapa bagian jalannya masih aspal dan banyak berlubang. Kalian harus berhati-hati di jalan ini karena di sebelah kiri langsung jurang ya. Apalagi kalau yang akan melakukan perjalanan malam, persiapkan kendaraannya harus fit. Lampu terutama jangan sampai mati, kecuali warga setempat mungkin yang udah hafal lubangnya ada di mana. Nah, ini yang disebut dengan warung tenda biru. Di zaman Covid, anak-anak sepeda main kesini nih, tenda biru. Warung kopi Warlos tadi sampai ke Bukit Tunggul itu nggak ada sinyal loh. Semua operator nggak ada sinyal di sini. Sambil menikmati perjalanan ini, kita akan dengarkan Ibu Gadis menerangkan tentang Bukit Tunggul, perkebunan kina Bukit Tunggul, dan juga Gunung Palasari. Dengarkan baik-baik ya. Dikutip dari Bandung Bergerak ID, karya tulis Kang Gan Jatnika. Bukit Tunggul. Sebenarnya menurut definisi Bukit Tunggul termasuk ke dalam gunung karena memiliki ketinggian lebih dari 300 meter. Permasalahan kesalahan penamaan tersebut sulit dirubah apalagi sudah turun-temurun. Definisi lain tentang bukit dan gunung ada dalam KBBI,
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana tertulis, bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung, dan gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi, biasanya tingginya lebih dari 600 mdpl. Gunung Bukit Tunggul memiliki ketinggian 2.206 meter di atas permukaan laut, mdpl, menurut Peta Rupa Bumi Indonesia, RBI, yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial, B, lembar peta 1209314, judul Peta Lembang, edisi pertama, 2001, menjulang setinggi itu, Gunung Bukit Tunggul menjadi gunung tertinggi di kawasan Bandung Utara. Secara administratif Gunung Bukit Tunggul berada di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Titik pertemuan ketiga perbatasan ini berada tepat di puncaknya. Lereng sebelah selatan dan baratnya sebagian besar berada di Kampung Gandok, Patrol, dan Pasir Angling yang termasuk wilayah Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lereng sebelah tenggara berada di Kampung Pangli, wilayah Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Sedangkan lereng utara berada di Kampung Buni Kasih dan Kampung Bukanagara yang masuk wilayah Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Penamaan Gunung Bukit Tunggul terkait pula dengan cerita Sang Kuryang. Konon, ketika Sang Kuryang membutuhkan kayu yang bagus untuk membuat perahu, dia melihat sebuah pohon kayu lamengan. Kemudian dia menebang pohonnya dan menyisakan tunggulnya saja. Tunggul dalam bahasa Sunda artinya bagian batang hasil tebangan yang masih tersisa. Selain tersisa tunggul, tersisa pula akar dan umbi pohonnya. Dalam bahasa Sunda umbi akar ini disebut beti. Sehingga ada versi lama yang menyebut kalau nama gunung ini adalah Gunung Beuti Tunggul dan bukan Gunung Bukit Tunggul. Penelusuran nama lama Gunung Beuti Tunggul diunggah oleh pegiat sejarah Bandung, yaitu M. Rizky Wiryawan, dengan melampirkan tulisan dari Geologiwan Purbo Hadiwijoyo. Di dalam artikel, di sekitar nama Gunung Tangkuban Perahu, terdapat catatan kaki yang menyebutkan ada kesalahan dalam penulisan pemetaan yang membuat nama Beuti Tunggul berubah menjadi Bukit Tunggul. Catatan kaki ini berdasar pada tulisan seorang ahli botani Belanda yang bernama Leendert van der Pijk dalam buku Wandergids voor den Tangkuban Perahu, Bandoing Voorwit, seri nomor 5. Edwan Surya, jangan ngantuk ya. Besok ulangan. Karena Bukit Tunggul. Perkebunan Kina Bukit Tunggul diprediksi berdiri sejak tahun 1912. Berdasarkan dokumen perusahaan tercatat 2 administratur Belanda pernah bertugas di kebun ini, yakni Jan Willem Ruysnaers 1927-1941 dan Albert Johan Ruysnaers 1941-1957. Nah, titik ini adalah titik terakhir untuk pengguna kendaraan. Kalau sepeda mungkin bisa dicoba sampai ke dalam. Untuk para pendaki yang akan menuju Bukit Tunggul ataupun para hiking yang akan menuju ke Danau Tengkorak. Sayang kita datangnya sudah sore, jadi tidak sempat untuk ke Danau Tengkorak karena perjalanannya untuk kelas kita ya bisa 2,5 jam sampai 3 jam. Normalnya sih 2 jam katanya.
Gunung Palasari memiliki ketinggian 1.857 meter di atas permukaan laut, mdpl, menurut Peta Rupa Bumi Indonesia, RBI, yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial, BIG, lembar peta 1209314, judul Peta Lembang, edisi pertama, 2001. Menarik membahas toponimi, hal tentang nama dan asal-usul nama tempat dari Gunung Palasari ini karena seperti diketahui, toponimi gunung-gunung di Bandung Raya terutama yang dekat dengan lokasi Gunung Palasari, ternyata berkaitan dengan legenda Sangkuriang. Contohnya, di sebelah timur ada Gunung Kasur, Gunung Manglayang, dan Gunung Pangparang. Kemudian di utara ada Gunung Bukit Tunggul dan Gunung Tangkuban Parahu yang semuanya terkait legenda Sangkuriang. Bahkan nama area Palintang juga disebut dalam legenda tersebut. Namun Gunung Palasari tidak tersebut dalam legenda tersebut. Paling ada sedikit cerita yang menyebutkan bahwa patahan lembang yang membentang dengan Gunung Palasari sebagai titik tertingginya adalah rebahan dari sisa batang kayu dari pembuatan perahu Sangkuriang. Penamaan Gunung Palasari lebih cenderung karena terdapatnya pohon palasari atau pulosari di kawasan hutannya. Tumbuhan ini tumbuh menjalar dan menumpang hidup pada pohon besar dengan akar yang menempel dan menjalar, sehingga dalam bahasa Sunda disebut sebagai arei palasari atau arei pulosari. Jika kita mendaki, tumbuhan ini bisa kita temukan menjelang puncak. Sementara itu di kaki sebelah selatan Gunung Palasari, tepatnya di kawasan Cipatapaan, kita akan menemukan peninggalan budaya dan sejarah berupa petilasan eyang di Pati Ukur. Petilasan eyang di Pati Ukur ini berbentuk makam. Namun diyakini bahwa ini bukanlah makam sesungguhnya, melainkan makam tipuan yang dibuat oleh para pengikut di Pati Ukur untuk mengelabui pasukan kerajaan Mataram yang mengejar di Pati Ukur dan berniat menangkapnya. Perjalanan dari ujung Berung sampai ke Pasar Panorama Lembang. Buat kalian yang belum pernah menyusuri jalan ini, mari kita sama-sama menyusuri jalan dari ujung Berung sampai ke Pasar Lembang.
Halus asli napo. Lagi kapan-kapan lah. Salah meureun wo, ke SKU, kuduna ka kanan meureun.